Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah. Sore ini saya berada di Dusun Enggong Lau, tepatnya di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Saya pertama mendengar berita di sosmed bahwa di kamp pengungsian hari ini terdapat kristenisasi. Makanya kami turun langsung ke lapangan. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Villa. Kalau kita mengingat masa-masa lalu sekitar tahun 2006 sampai 2016, itu populasi umat Islam itu terus menurun ya. Padahal dulunya umat Islam di Indonesia itu sempat mencapai angka di atas 90%. Lalu kemudian mungkin karena kita terlalu tidak terlalu memikirkan tentang bagaimana perkembangan agama ini, mungkin sebagian dari kita umat Islam itu lengah. Ketika lengah maka ikut dimanfaatkan oleh misionaris-misionaris Kristen untuk memurtadkan banyak orang, dan banyak sekali terjadi, termasuk ada juga teman saya yang sampai murtad gitu karena Indomisasi. Dari berita yang disampaikan oleh media Indonesia tahun 2016 itu, populasi umat Islam itu sekitar 70%, dan ini akurat ya, ini valid. Karena ini bukan dari media yang abal-abal, media Indonesia. Ini diberitakan pada tahun 2016. Pemurtatan 10 tahun dari 2016 ke belakang itu memang sangat luar biasa. Seperti yang video barusan, cuplikan pendek barusan itu saya ambil, itu adalah proses pemurtatan juga, bagaimana orang menjual agamanya dengan cara-cara yang lucu menurut saya. Karena ada banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab mereka itu ditulis di sebuah tikar. Coba, kalau seandainya memang kitab mereka itu berisi firman-firman yang suci, bagaimana mereka bisa meletakkan firman yang suci itu di tikar? Karena lazimnya sebuah tikar itu dipakai untuk diduduki. Astagfirullahaladzim. Tetapi ya, sebelum saya lanjutkan, mari kita simak dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah. Sore ini saya berada di Dusun Enggong Lau, tepatnya di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Saya pertama mendengar berita di sosmed bahwa di kamp pengungsian hari ini terdapat kristenisasi. Makanya kami turun langsung ke lapangan. Ternyata apa yang disebarkan di internet bukan omong kosong belaka. Kami mendapatkan ini dari kesaksian warga setempat bahwa tadi pagi, tadi siang ada orang yang mengumpulkan anak-anak, kemudian mengajak mereka bernyanyi, kemudian memberikan mereka ini. Ini The Great Awakening, Raja Segala Raja. Kalau kita lihat ini adalah ayat-ayat dari Injil. Kita belum telusuri lebih jauh apa dan siapa di balik organisasi ini. Yang jelas, misi kristenisasi sekarang sudah masuk ke dalam dusun-dusun dan kampung-kampung di tempat pengungsian, karena di tempat terjadinya musibah sangat rawan sekali terjadi pemurtadan. Maka bagi kaum muslim yang hari ini mendapatkan kelapangan rezeki, silahkan kirimkan donasi Anda untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang berada di kamp pengungsian. Ketika kita memberikan bantuan berupa dana ataupun doa, bukan hanya sekedar kemanusiaan yang kita inginkan, tetapi di situ ada nilai mempertahankan akidah umat Islam ini dari makar-makar kristenisasi. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah sampai di dusun apa Pak? Dusun Ranjok, desa apa? Desa Ranjok, dusun Ranjok, kecamatan Ranjok. Kecamatan Gunung Sari. Ini nih, ini yang kita tadi. Tolong dianukan Pak. Tolong dianukan. Ini ada, mereka kasih ini ke warga. Perhatikan saudara-saudara. Ini mereka kasih ini ke warga. Tuhan Yesus Kristus udah jelas ini kan. Mereka kasih ini ke warga, tikar dengan ini. Nah, ini adalah sebuah tikar
yang biasanya dijual itu kalau teman-teman ke alun-alun kota gitu ya, kalau Anda nonton apa gitu, biasanya ada saja pedagang-pedagang yang menjual tikar itu, tikarnya terbuat dari plastik ya, plastik semacam semacam aluminium foil begitu ya. Jadi kayak plastik bungkus apa gitu yang masih dalam bentuk lembaran gitu. Nah, ini tikar ini dijual di tempat-tempat di desa-desa, kemudian di desa itu dihadirkan seorang misionaris yang kemudian dia itu ya kadang membawakan lagu-lagu gereja gitu, lagu-lagu sekolah minggu seperti itu. Dan banyak anak kecil yang akhirnya datang ke sana. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akhirnya terdoktrin dengan lagu-lagu itu, akhirnya imannya membelot. Ya, ketika Islam itu menjadi kuat ya, orang mungkin tidak bisa dimurtadkan, tetapi minimal orang itu dijauhkan dari iman ya, dijauhkan dari syariat-syariat agama. Ya, itu sudah membuat misionaris itu merasa menang gitu. Anda tidak perlu harus murtad ya, misionaris itu tidak perlu membuat Anda murtad, tetapi ketika Anda sudah menjauhi agama Anda sudah mulai ragu dan tidak percaya dengan iman Anda sudah tidak menjalankan syariat Anda, itu adalah sebuah kemenangan bagi misionaris-misionaris oten ini. Dan itu bahaya ya, itu bahaya. Kalau kita punya anak itu tentunya kita pasti menginginkan anak kita itu yang soleh soleha, dan doa-doa anak soleh soleha ini sudah kita doakan ketika istri atau ibu kita itu masih hamil gitu. Ketika sudah menjadi anak kemudian dimurtadin atau dijauhkan dari syariat Islam, ini kan menjadi apa ya, kasihan gitu ya. Dan video ini sebetulnya memang sudah lama, ini tahun 2016, dan ini bukan video yang satu-satunya bagaimana proses misionaris-misionaris Oten ini memurtadkan orang-orang Islam, dan ini kejadiannya di NTB, Nusa Tenggara Barat, yang seperti kita tahu Nusa Tenggara Barat itu juga adalah mayoritasnya Muslim. Ya itu kantong-kantong Muslim itu yang banyak diserang. Kita lanjutkan videonya sebentar. Ini saya langsung yang saksikan. Hah? Jadi perjanjian langsung 1 tahun ya. Ya. Bagaimana bentuk perjanjiannya, Pak? Dia bilang Enggak ada sih. Cuma diajak nyanyi, enggak sih lagu rohani enggak, cuma ini lagu gempa aja, mudah-mudahan gempa berakhir gitu. Oke. Habis itu? Oh, tidak ada. Pulang dulu dah, nanti kita ngomong. Ini lagi ini lagi di Kalau yang katanya setahun itu? ketemu langsung. Ada yang pembiayaan ya sumbangan gitu. Enggak ada. Enggak ada. Sama orang Enggak ada. Oke ya. representasi di sini. Nah, dapat Nyanyi lagunya kayak apa? Lagunya kayak apa? Enggak ada lagu. Gempa lagi sama mudah-mudahan berakhir itu lagunya. Dibuat Gempa di buat Lombok ini langsung mudah-mudahan di- tidak ada ketemu dan langsung nilai. Itu lagunya. Itu lagi. yang representasi ini. Gempa mudah-mudahan Mudah-mudahan Nanti dah anak-anak tidak ada dikumpulkan buat apa? Tidak ada ya. ada. Lagi pula bantuannya sedikit. ketemu langsung ini kita. Ini kami kumpulkan semua dari warga. Kami akan ambil dan dibawa ke posko. Sebagian akan saya bawa ke Dan Jakarta. minta diganti lagi. Cuma begini, Ahzaki dan Ustadz Ismedas, ini nanti akan minta diganti lagi ya, Bu Ya ya. karena mau pakai sholat. Iya. Oh, jadi buat tikar sembayang ya, tikar sholat. Nah, jadi nanti dikumpulkan. Masa mereka sholat di depannya ada ayat Injil ya? Nah, Masya Allah ya, ternyata tikar ini dijual untuk perangkat sholat atau dijadikan untuk alas sholat, dipakai sejadah begitu ya. Astagfirullahaladzim, sampai sebegitunya ya getolnya umat Oten ini untuk memurtadkan umat muslim. Bagaimana caranya kalau kita sholat kemudian di tikarnya atau di sajadahnya itu tertulis ayat-ayat Bible, coba. Astagfirullahaladzim, sungguh cara-cara yang tidak apa ya, cara-cara yang tidak bermartabat. Anda menjual agama Anda dengan ya, kalau ini bolehlah, ini apa namanya, agak sedikit baiklah daripada si Ali Yudin yang harus menampilkan orang-orang bagaimana bengisnya murtadin waktu ketika masih Islam itu, katanya saya Islam radikal, saya pembunuh, saya membakar gereja termasuk jemaatnya. Wah, itu kan lebih ngeri lagi ya. Ternyata harus harus seperti itu, harus menjatuhkan agama lain supaya agama Anda berkembang gitu. Jadi modelnya kayak seperti pencet balon ya.
balon yang dijual di pasar-pasar itu yang ada 2 gelembung kanan dan kiri itu kan kalau dipencet salah satunya gitu kan, dipencet salah satunya mengecil, salah satunya mengembang. Mungkin ide Anda untuk menyebarkan agama awalnya seperti itu, seperti mencet balon. Tetapi qadarullah, bahwa bagaimanapun cara Anda untuk melemahkan cahaya Islam itu, Allah justru akan menerangkan lebih terang lagi cahaya-cahaya Islam itu di seluruh pelosok bumi. Dan qadarullah juga, alhamdulillah wa syukurillah, ternyata Islam tahun 2023 di Indonesia itu insya Allah pelan-pelan akan kembali kepada angkanya sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi sampai hari ini itu populasi umat Islam di Indonesia sudah mencapai 86,7%. Dan ini sebuah angka yang sangat luar biasa, hanya dalam tidak sampai 10 tahun dari 2016 sampai 2023 ini Islam sudah berkembang kembali ke menyentuh angka bertambah 16,7%. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan inilah yang akhirnya memicu umat-umat oten ini semakin getol menjelek-jelekan Islam. Biarlah Islamophobia terus ada di Indonesia, kita silahkan saja. Tetapi ingat bahwa kita, mujahid-mujahid muslim, akan terus melawan Anda dengan konten-konten kami. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Sahabat Warfilah yang baru menemukan channel kami, silahkan like, subscribe, dan sebar luaskan informasi ini, dan ini adalah informasi yang sangat membahagiakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nanti tolong digantikan, tolong dibawakan nanti Ustadz Ismedas atau Akhdaki ke tikar sholat apa sejadah. Untuk menggantikan ini. Terus sejenis plastik Ini dia dari styrofoam. Apa ya? Styrofoam ya? Iya. Iya. Nanti barang buktinya ini kita bawa ke sana. Jadi dia apa namanya? Masyarakat di sini mau mengumpulkan tapi harus diganti. Iya. Insyaallah.